Kajian kita untuk rekaman yang ke-12 mengenai akhirat terkait dengan istighfar. Ya. Kita sudah menyelesaikan istighfar kemarin dengan inspirasi dari surah Al-Qari'ah, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan Al-Quran, berjalannya dan timbulnya perasaan bersalah itu memang sudah menjadi dasar, ya, menjadi dasar sifat daripada manusia. Maka di dalam sifat manusia, ya, sifat dasar manusia antara lain nafsu amarah, nafsu yang mengarah kepada perbuatan maksiat, kemudian nafsu lawamah, nafsu yang selalu merasa bersalah, gitu. Sebetulnya nafsu merasa bersalah itu memang kodrati kita sebenarnya, ya, yang sedikit bertentangan dengan psikologi barat. Kalau psikologi barat, kalau orang-orang berkonsultasi kepada mereka, ya sudah, nggak usah dipikir. Dosa yang lalu itu sudah, biarkan berlalu. Let bygones be bygones. Ya, biarkan berlalu. Kamu tidak akan bahagia kalau mengingat-ingat itu, gitu kan? Kalau bagi umat Islam, ya, untuk hidup berbahagia itu supaya kita betul-betul mohon ampun segala kesalahan-kesalahan kita dan pengampunan Allah terhadap kesalahan-kesalahan kita, itulah yang membuat kita bahagia. Nah itu, ya, nafsu lawamah itu memang harus kita pelihara, harus kita pupuk, karena dialah yang mendorong kita untuk merasa bersalah, ya, merasa bersalah dan istighfar sebagainya. Kemudian nafsu mutmainnah, ya. Nah, mari kita perhatikan. Kalau pembahasan dulu yang lalu dari surah Al-Qari'ah, di mana orang masuk surga itu tergantung timbangan amal, ya. Ada dua hal yang strategi kita lakukan. Satu, supaya dosa-dosa kita itu hilang, ya, melalui jalur istighfar, ya, jalur istighfar, sambil meningkatkan amal ibadah. Nah, setelah kita pelajari, ternyata pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu banyak jalurnya, ya. Satu, istighfar orang yang beriman dan bertakwa, dua ayat tersendiri gitu, ya. Kemudian istighfar yang dicontohkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Hasyr, yaitu mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, ya, untuk menghubungkan silaturahmi antara kita dan mereka, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Insya Allah, kalau kita selalu mendoakan mereka, apabila kita meninggal dunia, kita termasuk golongan yang dulu, insya Allah akan didoakan oleh saudara-saudara kita yang di belakang kita. Kemudian istighfar yang kita peroleh berkat kita mendoakan diri kita, ayah ibu kita, dan seluruh muslimin dan muslimat, ya, pada hari hisab nanti, ya. Kemudian
kita mengharapkan, kita tidak tahu, ya, karena malaikat juga mendoakan kita, memohonkan ampunan kepada kita, ya. Terakhir ada dua yang tidak langsung di dalam Al-Quran, tidak langsung, ya, adalah perasaan berdosa. Karena kita janji pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang besar sekali, yaitu waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Itu janji kita bahwa kami mendengar. Nah, karena terjemahan mendengar, mungkin kita berpikir hanya mendengar saja, ya. Kalau ada tausiah kita dengar, padahal arti daripada sami'na itu luar biasa. Segala kemampuan kita untuk belajar, untuk menekuni, ya, memilah-milah, memahami dengan betul-betul, itu merupakan bagian daripada mentadaburi Al-Quran, ya. Merupakan bagian yang awal sekali adalah semangat kita untuk belajar. Nah, sejauh mana kita lakukan tentu banyak kekurangan-kekurangan, ya, istighfar itu. Kemudian yang terakhir adalah doa kita, permohonan ampun kita di antara sujud, ya. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada 8 kata, ya. Dan 7 diantaranya, 7 kata berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang pokok. Maka kita nantinya untuk bisa memahami dan menyempurnakan doa tersebut, ya, kita akan belajari sifat-sifat Allah di dalam Al-Asmaul Husna. Saya pisahkan pelajaran Al-Asmaul Husna itu karena banyak sekali ayat-ayat yang harus lihat, gitu. Dan saya sudah menyelesaikan sekitar 13 rekaman, ya. Hanya baru 4, ya. Berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan baru 3, ya. Baru 3. Itu rekamannya panjang sekali, ya. Nanti dari situ kita bisa berhubung dengan istighfar kita. Kemudian kita bertanya, mengapa kita beristighfar di antara 2 sujud, ya. 2 sujud, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku, ya. Maha suci Tuhanku, ya. Ada hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan pribadi itu akan menjelaskan apa-apa yang kita pahami nanti al-a'la, ya. Mengapa sujud itu al-a'la? Maka kita akan pelajari insyaallah di dalam 3 surah, surah Tariq, surah Al-A'la, dan surah Al-Ghasyiyah, ya. Sehingga nanti insyaallah terhubung. Waktu kita selesai sujud, duduk berdoa terhubung, ya. Maka itu kita harapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jangan disingkat-singkat, ya. Memang ada peluang untuk membaca Rabbighfirli, ya betul, ya. Tapi kalau sempat panjangkanlah, ya. 8 kata itu kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sangat bahagia dunia dan akhirat.
dengan ilmu yang tinggi, dengan semangat yang kuat, ya. Itu doa itu kalau kita paham sifat-sifat Allah dalam Al-Asmaul Husna, ya. Maka itulah saya. Sekarang kita berpikir mengapa istighfar itu jadi penting sekali. Ya, merupakan sarana kita untuk selamat. Di dalam buku karangan Al-Zawzi, ya, saya lupa namanya. Di dalam menghapus dosa, ya, ada 4 sungai, ya, 4 sungai. Sungai yang ketiga melalui istighfar. Ya, saya lupa. Sungai yang 1, kedua itu lupa. Saya ingat. Untuk menghapus dosa, salah satunya sungai yang ketiga, yaitu istighfar dan tobat. Kalau tidak bisa istighfar dan tobat, maka melalui sungai yang 4. Sungai yang 4 itu diceburkan di dalam api neraka dulu baru selamat. Ya, sekarang kita mulai dari bawah, ya. Dalam sungguh-sungguh kita meresapi sehingga setiap langkah kita berisi dengan istighfar, ya. Mari kita lihat dan bertanya di dalam hati kita, mengapa doa Nabi Ibrahim yang mendoakan supaya untuk bangsa Arab, gitu ya, ayat 129 dengan ya 129 doa Nabi Ibrahim, ya, mengenai kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jadi doa ini 2600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Karena begini, Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa itu selisihnya 2000 tahun. Nah, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Jadi doa ini terkabul setelah 2600 tahun berlalu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya. Jadi orang Arab diutus seorang rasul dari bangsa Arab sendiri, ya. Itu yang mengakibatkan keirian, ya, keirian. Karena sebelumnya nabi-nabi dari keturunan Yahudi, ya. Mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. 2. Mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ats minhum Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, ya, yatslu minhum yatslu alaihim, membacakan ayat-ayat kepada mereka. Ayatika, ayat Engkau. 1. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmahnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Innaka antal azizul hakim, ya. Doa Nabi Ibrahim itu ada 4. Baca Quran, ya, menjelaskan Al-Quran, kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran, keempat hikmah, dan menyucikan diri mereka. Mengapa setelah 2600 tahun kemudian kabul, ya, doa Nabi Ibrahim itu, tapi susunannya tadi berubah. Nah, ya, mari kita lihat di ayat
151 surah Al-Baqarah. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, 1, menyucikan kamu, 2, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Ya. Jadi berubah. Jadi apa yang dipikirkan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kira-kira setting kehidupan mereka itu seperti ini. Nah, seperti 4 tadi, membacakan ayat-ayat Quran, ya, mengajarkan ilmu daripada Al-Quran dengan hikmah, dan menyucikan diri kita. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah, ya. Jadi urutannya itu berubah. Yang pertama betul sama, yatslu alaihim ayatika, ya. Yang kedua diambil dari nomor 4 naik menjadi nomor 2. Nomor 2 turun menjadi nomor 4. Ini suatu hal yang perlu kita renungkan. Jadi perubahan-perubahan seperti itu menunjukkan Allah itu Maha Kuasa. Apa yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim 2600 tahun yang lalu itu berbeda dengan setting apa yang dihadapi oleh manusia. Jadi untuk umat Nabi Muhammad SAW, yatslu alaikum ayatina, ya. Kalau tadi kan ayatika karena doa ayatika. Kalau ini ayatina, ya. Wa yuzakkihim. Nah, itu nomor 2, ya. Jadi kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita sekalian, ya, Al-Quran itu kalau bisa, ya, segera kita pelajari, kita pahami, dan segera menyucikan diri kita dari kesyirikan, dari sifat-sifat yang tercela, ya, dari kemauan untuk berbuat maksiat, ya. Kemudian muncul sifat-sifat yang terpuji, ya, sehingga hati kita menjadi qalbun salim. Hati qalbun salim inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun salim. Di dalam 2 ayat, ya, nanti kita bahas, ya. Qalbun salim itulah yang akan kita ketemu, membawa hati kita yang qalbun salim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu hal yang timbul pertanyaan kepada diri kita bawa ke beliau Allah Subhanahu wa taala qalbun salim, hati yang bersih, suci, ya. Mengapa tidak membawa semua solat kita, semua puasa kita, semua zikir-zikir kita? Kan aneh kalau kita renungkan, gitu, ya. Maka istighfar itu merupakan jalan yang utama di dalam memperoleh qalbun salim. Nah, ya. Jadi suatu pelajaran kita nanti akan terhubung, akan tergambar oleh kita. Mari kita lihat perubahan-perubahan, doa-doa yang diajarkan kepada kita itu mengandung perubahan-perubahan yang kita harus renungkan. Coba perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 dengan 200. 201 dengan 200. Di 201 di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian ayat 200 ada orang yang berdoa, ya. Rabbana atina fid dunya, begitu saja. Jadi ada orang berdoa Rabbana atina fid dunya. Yang kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari pelajaran ini, ya, ada apa ini? Jadi doa itu menunjukkan, melambangkan perubahan. Satu, orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah tidak ada pengetahuan bahwa hidup ini di dunia dan akhirat, ya kan? Dia berdoa Rabbana atina fid dunya, berarti dia tidak punya pengetahuan bahwa hidup ini menyangkut dunia dan akhirat. Jadi satu, berarti dia tidak punya ilmu, ya. Kedua, mengapa tidak dia minta? Kalau yang kedua ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah berarti dia tidak melakukan ibadah-ibadah, ya. Sehingga ibadah-ibadah itulah merupakan harapan kita untuk menjadi baik, ya. Jadi tiga waqina adzabannar, jauhkan dari api neraka. Nomor tiga, tidak punya keyakinan terhadap hari akhirat, ya. Jadi berubah setiap doa. Saya perhatikan semua doa-doa dalam Al-Quran yang pokok, ya, pokok itu mengubah, setiap doa itu mengubah, terjadi perubahan ilmu, terjadi perubahan amal, dan terjadi perubahan keyakinan, ya. Mudah-mudahan dengan perubahan ilmu, perubahan amal, perubahan keyakinan, bertambah kita keyakinan terhadap hari akhirat, dan disitulah merupakan langkah-langkah upaya kita adalah beristighfar yang sudah kita pahami, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi jadikanlah istighfar itu kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita, dan Allah memberikan peluang, ya, memberikan peluang istighfar. Kita beristighfar itu yang paling mustajab itu yaitu sebelum subuh, ya. Ada ayat nanti kita baca, istighfar sebelum subuh. Jadi kalau kita sembahyang tahajud, sudah sembahyang tahajud, ya kadang-kadang mepet waktunya, ya. Tapi kalau kita sempat sembahyang tahajud jam 3, jam 3:30, selesai jam 4. Nah, kita punya waktu istighfarnya selama berapa menit itu, istighfarlah terus. Itu ada dalam Quran nanti. Orang yang beristighfar pada waktu ashar, namanya ashar. Insya Allah mudah-mudahan kita jadikan pekerjaan kita, ya, selalu beristighfar. Sudah tergambar kita bagaimana pentingnya istighfar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.